Timnas Indonesia sudah tinggal selangkah lagi menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Tapi sebelum itu, ada tembok raksasa yang harus dilewati di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, lawan bukan lagi sekedar tim Asia Tenggara atau Asia kelas menengah yang menanti adalah raksasa-raksasa dengan pengalaman tampil di Piala Dunia. Di titik inilah persiapan jadi harga mati, karena kalau setengah-setengah, Indonesia bisa tertinggal, bukan cuma dalam hal teknik, tapi juga fisik, taktik, bahkan analisis detail pemain lawan satu persatu. Pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia menjawab tantangan ini? Jawabannya ternyata ada di balik langkah berani PSSI dan tim kepelatihan, yang memilih untuk bergerak lebih awal dan melakukan terobosan di luar kebiasaan. Menariknya, gak hanya pelatih, tapi para pemain juga mulai improve dengan tampil lebih baik bersama timnya masing-masing. Mulai dari Emil Audero, Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, hingga Dean James yang moncar bersama klubnya masing-masing. Melihat situasi yang ada, gak heran kalau banyak yang menyebut jika Indonesia sedang membentuk lini pertahanan terbaik di dunia. Bahkan media Irak sampai menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat. Kalau kita bicara soal round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebenarnya yang kita hadapi bukan cuma sekedar pertandingan bola biasa. Tak bisa dipungkiri, baik timnas Indonesia, Irak maupun Arab Saudi saat ini sedang dalam masa-masa tegang menjelang berlangsungnya round 4. Bagi skuad Garuda, ini adalah pengalaman pertama yang harus ditempuh dengan segala cara. Termasuk kemarin telah menambah kekuatan baru seperti Emiliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Sementara Irak juga sangat berambisi untuk kembali merasakan panggung Piala Dunia setelah puluhan tahun absen. Dan Arab Saudi sedang deg-degan karena jika kalah ini menjadi aib yang luar biasa. Udah jadi tuan rumah, masa masih kurang uang minyaknya? Di level ini semuanya sudah kayak perang strategi, bukan cuma soal siapa yang punya striker paling tajam atau back paling kokoh, tapi juga siapa yang lebih cerdas membaca detail kecil. Dan di titik inilah Indonesia, Irak, dan Arab Saudi sedang sama-sama diuji. Ketiganya punya cerita berbeda, punya tekanan berbeda, tapi tujuan sama, merebut tiket ke Piala Dunia. Pertama, soal Irak. Kalau ngomongin soal sepak bola Irak, sebenarnya mereka ini tim yang sangat berbahaya. Mental tempur mereka luar biasa, fisik keras, dan mereka juga udah kenyang pengalaman main di level tinggi Asia. Tim Irak sendiri telah memulai persiapan mereka. Sang pelatih Graham Arnold dikabarkan sudah mulai mengintensifkan pemantauannya terhadap pemain-pemain di klub. Ini adalah bagian dari persiapan menghadapi duel krusial melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah masa pemantauan ini, skuad resmi untuk duel melawan Indonesia dan Arab Saudi akan segera diumumkan. Sekarang kita geser ke Indonesia, di mana para punggawa Garuda, terutama di lini pertahanan, mereka kini benar-benar mendapatkan sorotan dari Arab Saudi dan juga Irak, bahkan dunia. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau beberapa pemain timnas mulai menunjukkan performa gemilang bersama klubnya masing-masing di Eropa. Mulai dari Kevin Dix yang baru saja bermain selama 90 menit ketika timnya Borussia Mönchengladbach menahan imbang Bayer Leverkusen dengan skor 1-1. Lalu Dean James yang membawa timnya menang 2-0 atas mantan tim Eliano Pizzizwol. Lalu Jay Itzes yang bermain penuh ketika kalah 2-1 melawan tim raksasa Italia Inter Milan. Hingga Emil Audero yang tampil luar biasa dengan kembali mencetak clean sheet ketika menjamu tim legendaris Italia Parma.
Dan semua pemain-pemain di atas cukup percaya diri bisa membawa Indonesia untuk bersaing di babak round 4 dan membawa Indonesia amankan satu tempat di Piala Dunia 2026. Optimis timnas meski persiapan cukup mepet. Nah, masalah paling pelik sekarang ada di jadwal latihan. Kita semua tahu, sebagian besar pemain timnas itu kan main di luar negeri. Ada yang di Eropa, ada yang di Thailand, bahkan ada yang di Amerika. Masalahnya, FIFA Matchday dimulai tanggal 6 Oktober 2025. Itu artinya, para pemain baru bisa gabung ke tim paling cepat di tanggal segitu. Bayangin aja, pertandingan lawan Arab Saudi digelar tanggal 8 Oktober. Artinya, cuma ada waktu 1 hari latihan full tim. Itu pun belum ditambah jet lag penerbangan. Di level kualifikasi Piala Dunia, tim lain bisa latihan sebulan penuh, bisa uji coba 2-3 kali, bisa rakit formasi sampai mulus banget. Kita mungkin cuma sempat latihan sekali doang sebelum ketemu lawan yang udah rutin main di Piala Dunia. Makanya, Erick Thohir langsung putar otak. Beliau kasih mandat ke Patrick Kluivert dan Direktur Teknik Alexander Zwiers. Saya sudah meminta kepada Direktur Teknik dan tim kepelatihan untuk mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain, ujar Erick Thohir dilansir dari bola.com. Jadi konsepnya ini agak gila sih, latihan tanpa latihan. Maksudnya gimana? Para pemain abroad diminta untuk pelajari taktik dari jauh. Bayangin, sebelum ketemu di Arab Saudi, mereka udah dikirimi materi video, udah dikasih arahan positioning, udah dijelasin siapa yang harus marking siapa, dan sebagainya. Bahkan katanya, komunikasi intens sama pemain udah dilakukan sejak sekarang. Jadi begitu ketemu, mereka nggak perlu banyak buang waktu di seleksi atau adaptasi. Langsung fokus ke skema permainan inti. Masalahnya, seefektif apa cara ini bisa jalan, itu yang masih jadi tanda tanya besar. Meskipun banyak masalah yang dihadapi skuad Garuda, namun mereka tetap optimis untuk bisa memberikan hasil terbaik di bulan Oktober mendatang. Wajah mewah Indonesia diwaspadai lawan. Meskipun secara realistis, peluang untuk ke Piala Dunia tipis, dengan Coach Shin bahkan mengatakan kurang dari 30%, namun optimisme muncul dari perkembangan skuad yang tim Garuda miliki. Indonesia disebut tim paling berkembang di Asia, dengan 10 plus pemain abroad Eropa atau Asia. Ini unggul dibanding lawan yang lebih bergantung pada pemain domestik. Lalu ada soal market value. Indonesia juga memiliki pemain mahal yang artinya secara kualitas diakui. Tercatat, hingga September 2025, terdapat 15 pemain tim Garuda yang main di Eropa, seperti Emil Audero di Cremonese Serie A, Italia. Lalu ada Jay Itzes di Sassuolo, Mads Hilgers FC Twente, meski sampai saat ini nasibnya masih digantung. Kelvin Verdong di Lille, Prancis, Miliano Jonathans dan Ivar Jenner di FC Utrecht, Dean James di Go Ahead Eagles, Justin Hubner Fortuna Sittard, Nathan Choaon Willem II, Joy Pelupasi di Lommel SK Liga Belgia, Ragnar Oratmangun FC Dinder, Ole Romani dan Marcelino Oxford United, Elkan Bagot Ipswich Town Inggris, hingga Kevin Dix Borussia Mönchengladbach Bundesliga. Belum lagi Mauro Zylstra dan Adrian Wibowo yang baru gabung timnas bulan September ini. Melihat skuad itu, gak kebayangkan mewahnya tim Garuda, apalagi banyak dari pemain tengah dalam form terbaik, seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, dan masih banyak lainnya. Hal tersebut adalah faktor kunci yang bakal memberikan optimisme atau keyakinan jika kita bisa bersaing dan gak bisa diremehkan oleh lawan kita di round keempat. Dan terlepas dari apapun,
Pada akhirnya di atas kertas mungkin banyak yang masih meragukan langkah Garuda di ronde keempat. Tapi dengan lebih dari 15 wajah Eropa di skuad Garuda dengan nilai pasar ratusan miliar dan deretan pemain yang terbukti bersinar di klub-klub luar negeri, Indonesia bukan lagi tim yang hanya datang untuk melengkapi peserta. Kita adalah kejutan terbesar di Asia. Kita datang untuk bersaing, kita datang untuk membuktikan, dan siapa tahu kita datang untuk membuat sejarah.